Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi di seluruh Nusantara merdeka. Perkenankanlah, nama saya Ahidayat, pendidikan terakhir S2 Hukum dan Ekonomi. Pekerjaan saya adalah pensiunan pegawai negeri sipil di Pengadilan Pajak yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk nomor 7, Jakarta. Maksud saya adalah ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian ingin sharing dalam masalah pengendalian pajak ini. Saya akan mengambil tema mencari keadilan di pengendalian pajak. Apa sih pengendalian pajak itu? Pengendalian pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan undang-undang pokok kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang ingin mencari keadilan di pengendalian pajak dalam bidang sengketa pajak. Tapi saya akan menyebutkan dulu visi dan misinya sedikit saja. Visinya adalah menjadikan pengendalian pajak yang bebas, mandiri, tidak memihak dalam menjalankan kekuasaan undang-undang pokok kehakiman. Itu visinya. Misinya mewujudkan pengendalian pajak sebagai institusi peradilan yang bebas, mandiri, serta terjangkau di lapisan masyarakat. Peradilan cepat, sederhana, dan murah. Itulah visinya, saudara-saudara. Mana kedudukannya adalah di Jakarta, namun sekarang bisa di Surabaya dan Yogyakarta. Mengenai pembinaannya adalah pembinaan secara organisasi, secara yuridis ada di Mahkamah Agung. Namun secara organisasi, keuangan dan lainnya ada di Kementerian Keuangan. Jadi pada dasarnya memang belum satu atap. Nah, saya melihat latar belakang dulu terbentuknya pengadilan pajak. Pertama adalah Majelis Pertimbangan Pajak yang dibentuk oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan 1927 nomor 9 yang katanya putusannya adalah final. Nah, saudara-saudara, namun seiring terbentuknya Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara itu berubah. Putusan Majelis Pertimbangan Pajak tidak final lagi karena masing-masing dengan alasan bahwa mereka juga dapat menyelesaikan sengketa pajak tersebut. Nah, seiring dengan terjadi dualisme tersebut, maka pemerintah bersama DPR membentuk Undang-Undang 19 tahun 97 Undang-Undang nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Nah, itulah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun di antara Majelis Pertimbangan Pajak dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tersebut belum bermuara di Mahkamah Agung. Nah, maka sering dengan itu bingung bagi para pencari keadilan. Maka dibentuklah Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengendalian pajak yang diundangkan pada tanggal 12 April 2002. Nah, itulah
secara garis besarnya. Nah, untuk mempersingkat supaya lebih jelas lagi, maka saya akan membahas inti-intinya. Karena untuk pembahasan selanjutnya akan diuraikan secara jelas. Nah, sekarang inti-intinya ya. Apa sih banding itu? Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan keberatannya yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Banding itu bisa dilakukan terhadap keputusan Dirjen Pajak, keputusan Dirjen Bea Cukai, keputusan gubernur atau kepala daerah. Kalau untuk keputusan Direktur Jenderal Pajak bisa SKB-KB, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak tambahan, SKB-KBT, surat ketetapan pajak nihil. Nah, itu bisa dilakukan kalau untuk Dirjen Bea Cukai atas nilai pabean dan tarif. Kalau untuk pemerintah daerah yaitu SKPD, surat pajak daerah. Nah, sekarang kita uraikan mengenai syarat pengajuan banding, saudara-saudara. Syarat pengajuan banding adalah menurut pasal 35 ayat 2 ayat 1 dilakukan dalam berbahasa Indonesia, tidak boleh bahasa lain. Kedua, banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat keputusan diterima oleh pemohon banding atau berdasarkan dikirim melalui cap harian pos, tanggal kirim tentunya dari terbanding. Namun di ayat 2 juga tidak mengikat, karena di ayat 3 bahwa banding dapat diajukan karena hal-hal di luar kekuasaan pemohon banding. Misalnya terjadi kebakaran, gempa bumi, kerusuhan. Nah, itu bisa jadi alasan untuk mengajukan banding. Mengenai banding yang pasal 35 ayat 2, contohnya misal gini. Banding diajukan pada tanggal 10 September 2020. Berarti kan jangka waktu pengajuan banding adalah 9 Desember 2020. Tapi janganlah itu akan memperoleh saudara dalam persidangan di pengadilan pajak. Itu lebih baik, lebih cepat, lebih singkat. Itu yang harus dilakukan oleh saudara. Kemudian di pasal 36-nya adalah surat keputusan yang dibanding, yaitu keputusan Dirjen Pajak atau Bea Cukai atau Pemda, harus diajukan dalam satu surat banding. Jadi satu surat banding. Kemudian ayat 2-nya dijelaskan alasan-alasannya. Berapa sih pajak terutangnya? Itu dijelaskan dengan rinci. Kemudian ayat 3-nya dilampirkan surat keputusan yang dibanding, Nah, kalau undang-undang pajak atau di keputusan pajak kan 3 bulan saja diterima. Namun lain kalau di Dirjen Bea Cukai itu 60 hari dihitung semuanya. Misalnya yang tadi tanggal 10 September diajukan dikeluarkan keputusan terbanding, berarti kan paling lambat bulan November, dikurangin aja 3 hari atau misalnya jadi tanggal 7 November 2020. Itu kalau pemerintah daerah sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, itu 3 bulan. Nah, kenapa sih ada banding? Banding sebenarnya kan berasal dari keberatan dari wajib pajak. Keberatan misalnya wajib pajak mengeluarkan Dirjen Pajak
atau terbanding mengeluarkan SKPKB, maka mengajukan keberatan. Nah, kemudian si Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan keberatan. Itulah yang dibanding, saudara-saudara. Mengenai pasal 36, untuk sekarang kan tidak dilakukan pembayaran 50%. Karena jelas pasal 27 di ayat 5C Undang-Undang KP, sebelum putusan diterbitkan oleh pajak merupakan pajak terhutang, itu jelas. Pasal 37-nya yaitu mengenai banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, kuasa hukum atau pengampunya. Ayat 2-nya, apabila pembanding meninggal dunia, maka dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum atau pengampunnya. Kemudian ayat 3-nya mengenai pemekaran atau pemecahan perusahaan atau kailit, maka biasanya dilakukan oleh pertanggungjawabannya, yaitu misalnya kurator biasanya yang melanjutkan berada di pengadilan pajak. Itu mengenai banding. Nah, sekarang gugatan. Apa sih gugatan? Gugatan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap penetapan surat penagihan pajak. Nah, jangka waktunya 14 hari sejak dikeluarkannya putusan penagihan pajak tersebut, 14 hari. Namun untuk putusannya adalah 30 hari sejak diterima keputusan tersebut. Biasanya kan keputusan sanksi administrasi atau surat ketetapan pajak yang tidak benar itu 30 hari. Mengenai syarat-syaratnya sama dengan syarat surat banding, yaitu dilakukan dengan bahasa Indonesia, dijelaskan mulai pajak-pajaknya, dijelaskan menurut penggugat berapa, ya kan, itu sama. Mengenai apabila terjadi meninggal dunia dapat dilakukan oleh kuasa hukum atau warisnya, apabila terjadi pemekaran atau kailit dilanjutkan oleh kurator biasanya yang menanggung mereka yang biasa ada penugasan, bisa dia berada di pengadilan pajak. Itu mengenai gugatan di pengadilan pajak. Sekarang lebih singkat lagi mengenai pasal 87 aja Undang-Undang Pengadilan Pajak. Imbalan bunga itu penting dilakukan. Imbalan bunga menyatakan bahwa pasal 87 apabila banding di pengadilan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, pengadilan pajak tersebut ditambah imbalan bunga sebesar 2% paling lama 24 bulan. Itu dapat imbalan bunga. Misalnya dikabulkan 500 juta, berarti kan 2% kali 500 juta kali 24 bulan. Nah, itu bisa dilakukan mengajukan permohonan ke Dirjen Pajak. Biasanya jangka waktunya itu kalau dilaksanakan 30 hari sejak pengajuan tersebut. Apabila yang melanggar dapat sanksi kepegawaian. Itu penting, saudara. Laksanakanlah. Terbanding. Karena kasihan mereka itu. Nah, mengenai singkat aja nanti peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu dapat dilakukan apabila pasal 91. Apabila terjadi kebohongan atau tipu muslihat bagi lawan mereka, misalnya antara terbanding dan pemohon banding. Pada saat diputuskan adanya kepalsuan menurut pengadilan pidana, nah itu boleh diajukan lagi ke Mahkamah Agung. Tapi ingat, sepanjang jangka waktunya 3 bulan sejak ditemukan kebohongan.
Sekarang ayat 2-nya, apabila terjadi menemukan data baru oleh pemohon peninjau kembali, data barunya sepanjang dapat membuktikan data baru tersebut. Kemudian di huruf E-nya, apabila terjadi salah penerapan hukum oleh pengadilan pajak yang bertentangan dengan undang-undang peraturan yang berlaku. Nah, sekarang pasal 92-nya nih, mengenai ayat 1-nya, bahwa apabila terjadi kebohongan atau tipu muslihat tersebut dapat diajukan kembali sepanjang dan jangka waktu 3 bulan saja ditemukan kebohongan itu. Saudara-saudara, ditemukan kebohongan itu. Demikian juga ayat 2-nya, sepanjang ditemukan data baru tersebut 3 bulan sejak ditemukan data baru itu, boleh diajukan ke pengadilan dan dapat disahkan oleh pejabat berdasarkan undang-undang pengadilan pajak, yaitu biasanya hakim pengadilan pajak yang menyumpah atas ditemukan data baru tersebut. Nah, itu dapat dilakukan peninjauan kembali. Itu mengenai peninjauan kembali. Apabila ada data-data yang memang ketetapan dari Ketua MA, surat edaran pasal 10 tahun 2009, bisa diajukan PK2, saudara-saudara. PK2 ke Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Semua peninjauan kembali itu harus melalui pengadilan pajak. Namun syarat-syaratnya kan jelas ada di pengadilan pajak. Misalnya harus bayar dulu melalui rekening Mahkamah Agung ya. Ada juga lampiran dan lampiran. Untuk jelasnya bisa datang ke pengadilan pajak yang beralamat di Jalan Hayam Muruk nomor 7, Jakarta. Demikian Bapak-bapak sekilas sementara mengenai Undang-Undang Pengadilan Pajak. Apabila konten ini dapat bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, mohon like, subscribe agar konten ini berkembang. Apabila bapak-bapak dan ibu-ibu belum paham, boleh ditanyakan pada saya. HP-nya nomor 0813 8529 0457 atau email hidayat2304@yahoo.com. Demikian saudara, sekilas saja dulu. Nanti akan periode berikutnya akan dijelaskan lebih jauh tentang pengadilan pajak. Merdeka saudara. Demikian, selamat siang.